saya di sini mewakili saya Pak Rahel sebagai koordinator umum mewakili Pak Komandi menyampaikan untuk menyampaikan perkembangan kita untuk kegiatan kita. Pertama dari rekan Selamat terlebih dulu akan menyampaikan materi hari ini, tahap belajar untuk materi sejauh ini untuk teman-teman dan juga untuk teman-teman terima kasih juga yang sudah mengatakan waktu untuk hadir pada kegiatan siang hari ini. Teman-teman, saya senang sekali dengan kegiatan hari ini. Tentunya kegiatan hari ini yaitu kegiatan disertasi yang berjudul pemahaman dan penerapan budaya positif SDN 146 Surabaya nomor 10 khusus titik di UB Angkatan 6 Kota Surabaya pada tanggal 11 November 2022. Semoga dengan diseminasi yang kita lakukan hari ini dulu dapat memberikan ilmu sosialisasi kepada kami semua, kepada guru SD 1 tentunya agar SD 1 ini menjadi lebih baik dalam pendidikan, khususnya di bidang pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan dulu. Tidak banyak yang saya sampaikan, saya akan tamat dulu untuk menyampaikan materi dan lalu juga untuk teman-teman yang akan menerima materi. Kiranya teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dan memperoleh poin penting yang dapat kita lakukan sehari-hari di sekolah kita. Diseminasi kegiatan saya sebagai tugas aksi nyata modul 1.4 dalam pemahaman dan penerapan budaya positif SDN 1 Angkat 69 Surabaya. Saya Lulu Puja Putih, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Surabaya, akan memaparkan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif yang pada SDN 1 Surabaya. Sebelum saya memulai presentasi saya, izin saya untuk sepatah dua kata untuk menyanyi pantun sedikit. Mohon maaf. Pohon beringin cegah erosi. Rumah kuat karena fondasi. Mohon izin saya Lulu Budi Astuti untuk presentasi. Semoga dapat membuat esensi oleh Bapak Ibu Guru SDN 1. Terima kasih. Saya di sini akan memaparkan tentang perubahan paradigma belajar. Karena paradigma sekarang pada tahun 2022, Bapak Nadiem Makarim menggencarkan tentang proses pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila, yang dimana kita terbentuk juga proses pembelajaran yang baru, yang dimana pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini kita sebagai pendidik kita harus bisa memfasilitasi semua peserta didik kita sesuai dengan karakter, bakat dan minatnya agar anak peserta didik kita menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang membanggakan untuk saat ini, untuk masa depan. Karena kita percaya 5 atau 10 tahun ke depan kita akan mencetak generasi-generasi yang emas karena dimulai dari sekarang. Kita tidak kekurangan orang pintar di Indonesia, tapi kita kekurangan orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang jujur. Karena itulah peran kita sebagai pendidik untuk mewujudkan 5 atau 10 tahun ke depan kita mencetak generasi yang emas.
Dalam hal ini sesuai dengan gagasan Bapak Menteri bahwa kita untuk pembelajaran yang baru, bahwa kita harus memikirkan siswa dengan profil pelajar Pancasila yang dimana yang pertama profil pelajar Pancasila yang sedang digencar-gencarkan oleh Bapak Menteri, yang dimana siswa kita harus mempunyai 5 karakter yang dimana beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang dimana setiap siswa berhak untuk berdoa meyakini keyakinannya sesuai dengan agamanya masing-masing yang dianut. Yang kedua, berkebinekaan global, bahwa kita sekarang memasuki di era masa abad 21 yang dimana semua proses pembelajaran sudah memasuki di era digital. Kita sebagai guru harus mulai cakap digital dan juga mengikuti perkembangan zaman, dan kita tuntutannya ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas. Yang ketiga, mandiri, yang dimana di sini kita mewujudkan siswa yang mandiri, siswa yang mempunyai karakter dan yang mandiri. Dia bisa membiasakan apa yang dilakukannya dengan kegiatannya sendiri, dan dia bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya. Yang keempat adalah bergotong royong. Ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia bahwa kita mulai dari gotong royong, kita mulai luntur, kita munculkan kembali sikap gotong royong ketika kita untuk mempunyai sikap yang empati kepada teman-temannya, mempunyai rasa menghormati, menghargai orang yang lain. Yang kelima adalah bernalar kritis. Yang di sini kita tuntutannya ke depan, kita selain mempunyai anak-anak peserta kita yang suka, kita juga menekankan anak-anak yang bernalar kritis dapat memecahkan masalah atau problematika yang ke depan sesuai dengan karakternya. Dan di sini kita tidak langsung menyelesaikan masalah yang secara spontan tanpa ada proses. Kita membutuhkan proses untuk mencapai anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir adalah kreatif. Yang dimana pada zaman di abad 21 kita membutuhkan selain anak-anak yang kita juga anak-anak yang penuh dengan kreatif dan inovasi. Saya percaya Bapak Ibu guru yang ada di sini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang penuh dengan kreativitas tinggi, kreativitas tingkat juga luar biasa, akan mendorong peserta didik di SDN 1 menjadi anak-anak yang luar biasa dan akan menjadi harapan kita untuk ke depannya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Karena kita tahu kita mengenal disiplin adalah sesuatu yang hubungannya dengan ketaatan atau peraturan atau hukuman. Secara tidak langsung di SDN 1 ini kita sudah disiplin positif. Ini kita sudah melaksanakan disiplin positif yang dimana dari budaya positif yang ada di SDN 1, dimulai dari kita kegiatan keagamaan, Asmaul Husna, pembiasaan, Jumat bersih, Jumat sehat, dengan sholat duha, sholat zuhur. Saya percaya di SDN 1 akan membentuk siswa yang berkarakter karena dimulai dari sekolah kita. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu dalam budaya kita, makna disiplin adalah makna yang menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain dalam mendapatkan kepatuhan. Dalam hal ini kita sebagai guru, memang kita membutuhkan siswa-siswa yang patuh, siswa-siswa yang taat pada aturan, tetapi kita cenderung menghubungkannya kata disiplin dengan ketidaknyamanan, yang dimana siswa akan merasa tidak nyaman di sini karena kita menekankan pada kepatuhan dan hukuman. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, yang dimana kita sebagai pendidik memunculkan anak usia kita menjadi anak-anak yang punya kesadaran diri untuk melaksanakan disiplin secara positif. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara atau penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sombongan atau tanpa ada hukuman. Yang dimana siswa itu merasa sadar bahwa dia memerlukan untuk ketaatan atau peraturan yang untuk dilaksanakan.
melakukannya. Dalam hal ini setiap anak melakukan disiplin positif, kita harus tahu apa sih kebutuhan anak sebenarnya. Ketika anak tidak melaksanakan disiplin, berarti kebutuhan dasar pada anak itu tidak terpenuhi secara maksimal. Karena kebutuhan dasar manusia itu ada 5 hal yang harus dipenuhi. Ketika anak-anak sudah melakukan disiplin positif, dia kebutuhan manusianya berarti kebutuhan dalam dirinya sudah terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kebebasan, yang ketiga kasih sayang, dan rasa diterima, yang keempat penguasaan, dan kelima kesenangan. Dalam hal ini bahwa peserta didik kita membutuhkan sesuatu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, yang dimana yang ada pada dirinya dia ingin menunjukkan dirinya menjadi seseorang yang dihargai. Kebebasan, setiap anak itu tidak mendapatkan kebebasan. Kasih sayang, tidak ada anak yang tidak membutuhkan kasih sayang, dan rasa diterima, dan yang terakhir bahwa anak itu melakukan kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan yang ada berada yang berasal dalam dirinya sendiri. Ketika anak-anak melaksanakan budaya positif, berarti ada satu hal yang mendasari anak, yaitu yang dimana tentang motivasi perilaku. Kemana ketika anak-anak melaksanakan budaya positif yang sudah berasal dalam dirinya sendiri, maka anak-anak akan ketika tidak melaksanakan akan menghindari dari ketidaknyamanan dan hukuman yang di sini. Yang kedua, mereka melakukan disiplin diri karena takut dihukum, dan ini merupakan motivasi secara intrinsik. Yang dimana ketika anak-anak tidak disiplin, dia akan secara tidak langsung di dalam dirinya itu sudah ada bakat atau minat yang terseram. Kita sebagai pendidik berkewajiban untuk mengingatkan, memunculkan motivasi intrinsik yang ada dalam kita untuk tidak melaksanakan. Sedangkan motivasi perilaku selain itu juga yang ada pada diri, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya, bahwa karakter, tanggung jawab, disiplin, mandiri itu memang diperlukan, sehingga peserta didik kita mulai sadar bahwa yang dilaksanakan akan memberikan dampak yang luar biasa. Ya, yang ketika anak muncul dalam dirinya, ini merupakan motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, ketika mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang dimana murid melakukan disiplin karena dia mendapatkan imbalan, ini merupakan motivasi intrinsik. Contohnya, ketika anak mengajarkan dengan tepat waktu, ketika anak mendapatkan nilai yang baik di kelas, mendapatkan reward, itu adalah motivasi ekstrinsi. Pada budaya positif di sini, kita menekankan anak untuk memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri. Secara tidak langsung, kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada dirinya sendiri. Konsep disiplin yang kita alami atau yang kita mengerti selama ini adalah konsep disiplin dengan identitas dasar, yang dimana setiap anak kita mengenai disiplin adalah kepatuhan secara tidak langsung yang kita pikirkan dalam pikiran kita. Kata disiplin nanti ada hukuman atau ada yang ibarat dari kita melakukannya. Hukuman secara garis besar itu menyakitkan, membuat kita tidak nyaman, murid takut, menyiksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi tidak ramah ketika kita menekankan hubungan kepada peserta didik. Tetapi ada dua hal yang saling berbatasan, tapi tiada batasnya. Mungkin batasnya sangat tipis dengan penghargaan. Hukuman hubungannya dengan penghargaan di sini tidak efektif untuk penghargaan, karena dapat merusak hubungan atau sifat diri antara peserta didik. Yang ketiga, mematikan kreativitas anak. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Yang terakhir, merampas hak dan menghargai dirinya. Bahwa kita di sini secara tidak langsung, setiap anak mempunyai potensi yang berbeda. Kita sebagai pendidik harus memaksimalkan potensi yang ada pada siswa tersebut. Sedangkan kalau kita tentang konsep diri dengan identitas keluarga,
Sekarang kita konsep disiplin dengan identitas sukses, yang dimana ada dua hal yang harus kita pahami, yaitu antara konsekuensi dan restitusi. Apa itu restitusi nanti kita akan bahas pada slide yang berikutnya. Konsekuensi di sini adalah penguatannya jangka pendek, yang dimana setiap anak melakukan kesalahan akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang tindakannya, apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Dan yang keempat, murid menghargai peraturan. Dan kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi adalah menekankan bahwa murid bertanggung jawab untuk segala perilakunya, fokus pada pemecahan masalah yang menunjang. Dan yang ketiga, murid memberbagi dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, yang dimana kontrolnya ini kita sebagai guru, nanti kita sebagai berada pada fase yang mana kita akan jelaskan lebih lanjut. Yang terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kita tekankan di sini tentang budaya pendekatan restitusi. Apa itu pendekatan restitusi? Pendekatan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid yang munculkan dari kesadaran dirinya siswa sendiri. Sedangkan menurut Goseni pada tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam hal ini, ketika anak membuat kesalahan, kita memunculkan kesadaran dalam dirinya anak tersebut untuk mengetahui kesalahannya, untuk mengetahui apa tindakan yang dia lakukannya itu untuk menyelesaikannya kembali dan mencari solusi dari tindakannya tersebut. Ketika anak sudah mengetahui kesalahannya, mencari tindakan solusi yang dia lakukan, secara tidak langsung anak akan memunculkan motivasi dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan ciri-ciri restitusi yaitu di sana yang sebenarnya adalah satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ketika anak-anak berbuat salah, ketika anak-anak berbuat kesalahan, kita sebagai pendidik, jadi kita tidak menekankan atau menjudge anak itu salah, tapi kita mengingatkan kesalahannya itu untuk tidak diulangi untuk kedepannya dan belajar untuk kesalahan. Semoga kedepannya dia tahu hal itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Ketika kita menawarkan solusi, jadi anak bisa memilih apa yang terbaik bagi dirinya. Dan terakhir, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, berarti 5 kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar pada dirinya tidak terpenuhi. Oleh karena itu anak-anak melakukan tindakan bukan disiplin. Yang terakhir adalah fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan dan fokus pada solusi. Dalam hal ini kita mengingatkan kembali ke siswa kita bahwa dalam memecahkan masalah kita harus memunculkan karakter pada anak. Apa yang tindakan itu tindakan yang salah, tidak bertanggung jawab, dan tidak memecahkan masalah. Yang kita laksanakan adalah ketika kita melaksanakan restitusi. Contoh perbedaan misalnya adalah ketika siswa berantem dengan teman, ada 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Sedangkan hukuman dalam hal ini adalah guru menghukum siswa tersebut membersihkan kamar mandi, atau siswa berlari keliling lapangan, atau siswa membersihkan halaman sekolah. Ini salah satu hukumannya di mana siswa melaksanakannya dengan perasaan takut, bukan melalui dirinya kalau dia berbuat salah. Sedangkan konsekuensi ketika anak-anak berantem, dia guru memberikan konsekuensi siswa menulis perjanjian untuk tidak mengulangi lagi. Dalam hal ini siswa di sini adalah ketika siswa melaksanakan ini, berarti guru ini memang kita boleh melakukan konsekuensi, tapi tidak menyelesaikan masalah, karena kita hanya sebatas anak selesai titik dan kita tidak mengembangkan untuk kedepannya dan solusi apa agar dia
dia kedepannya tidak melaksanakan lagi. Sedangkan restitusi yaitu menanyakan keyakinan kelas, menanyakan karakter yang dia lakukan tentang dirinya, membangun siswa untuk menyelesaikan masalahnya, dan terakhir guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ketika guru melakukan restitusi, siswa sadar akan kesalahan dan karakter apa yang tidak ada pada dirinya. Ada karakter tidak ada pada dirinya, maka dia akan memunculkan tindakan yang negatif. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol, yang dimana dalam kegiatan restitusi yang pertama menghukum, pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir adalah seorang manajer. Ketika menghukum di sini, kita selaku adalah bahwa kita apa yang dilakukan adalah tindakan yang salah, kita selalu langsung menghukum tanpa mempertanyakan. Yang kedua, membuat rasa bersalah dari ini, kita membuat rasa bersalah kepada anak, tapi kita tidak menyelesaikan masalah. Yang ketiga, sebagai teman di sini kita hanya mengingatkan kembali tanpa dari solusinya. Sedangkan pemantau, ketika kita sudah melaksanakan pemantauan, kita hanya memantau apa yang anak-anak lakukan dan kegiatan apa yang harus dia lakukan. Tapi dalam hal ini sebagai guru, 5 posisi kontrol ini yang paling tepat adalah seorang manajerial, yang dimana kita juga sebagai seorang penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dalam hal ini yaitu contoh kasus yaitu siswa berantem dengan teman dalam satu kelas. Kalau kita sebagai penghukum, ketika anak-anak berantem dalam kelas, patuhi aturan, lalu anak-anak mungkin berdiri atau tidak boleh masuk kelas, itu akan selesai, tapi tidak menyelesaikan masalah ketika kita sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah, kita menegur anak dan kita mengingatkan kembali berapa kali kamu berantem, berapa kali membuat bapak ibu kecewa, tapi kita tidak akan menemukan. Yang ketiga, sebagai teman, ayolah kita kalau sebagai teman di kelas ini, kalau kelas rendah mungkin kita tidak bisa, mungkin tidak masukkan sebagai teman. Ayolah yang tertib buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa kita salah, karena setiap anak boleh membuat kesalahan, tapi kita harus belajar dari kesalahan, tidak membuat kesalahan yang baru dan baru. Sedangkan pemantau, kita hanya memantau aktivitas anak tanpa memberikan solusi yang terbaik. Yang terakhir, manajer. Posisi kontrol manajer di sini adalah memfasilitasi dari komplain hukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer dan kita merangkap dari satu yang dimana kita menyelesaikan masalah, memberi solusi ketika anak sudah tahu keyakinan kelas yang dia lakukan, dan itu akan membuat anak merasa dirinya dihargai. Nah, di sini adalah keyakinan kelas. Ketika kita menjadi posisi kontrol atau posisi manajerial, kita mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Yang dimana keyakinan kelas di sini yang berawal dari siswa dan kembali akan memberikan dampak dari siswa. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ini dua hal yang berbeda, tetapi maknanya mungkin hampir sama. Keyakinan kelas hampir sama juga dengan dua pertanyaan ini. Mengapa tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ketika poin yang pertama dan poin kedua kita menjawab akan berbeda, tetapi sekiranya sama tentang peraturan. Ketika kita tidak menggunakan helm, kita akan merugikan diri kita sendiri. Ketika kita sudah menggunakan helm pada saat kita mengendarai sepeda motor, kita akan melindungi diri kita sendiri. Ketika akan terjadi, mungkin kita juga tidak mempunyai tujuan atau ingin kecelakaan, tidak. Membentengnya adalah diri kita sendiri, yang dimana helm itu melindungi kita dari benturan, dari panas, dari kecelakaan, akan mengamankan diri kita sendiri. Sedangkan poin kedua tentang
dan mencuci tangan setiap saat, yang dimana kita juga menjaga kebersihan juga akan apa, memberikan dampak untuk orang lain. Sedangkan yang pertama memberikan dampak untuk diri kita sendiri. Yang poin kedua memberikan dampak untuk orang lain. Ketika kita batuk, kita menggunakan masker, berarti secara tidak langsung kita melindungi orang lain dan kita tidak menularkan virus batuk untuk orang lain. Jadi poin 1 dan 2 antara keyakinan kelas dan peraturan kelas memang tipis tapi berbeda. Dalam hal ini saya ketika membuat keyakinan kelas, kita di kelas untuk anak-anak yakin apa yang akan kita mulai. Keyakinan kelas kapan kita buat? Keyakinan kelas kita buat ketika kita mulai pelajaran, ketika pada saat awal pelajaran kita kembali ke siswa. Apa sih keyakinan kelas? Apa harapan kita 1 tahun ke depan tentang anak-anak, apa yang kita inginkan pada siswa? Ini adalah keyakinan kelas, bahwa kita yakin kelas kita adalah kelas yang terbaik. Kita percaya siswa-siswa kita adalah anak-anak yang hebat di masa depan. Oleh karena itu kita membentuk setiap siswa untuk menuliskan harapan keyakinannya pada kelas kita untuk mencapai kegiatan pembelajaran yang baik. Ini adalah tadi salah satu foto bahwa saya sudah melaksanakan keyakinan kelas yang dibuat oleh peserta didik kita. Yang dimana keyakinan kelas ini dibuat setiap anak yang berbeda. Jadi tapi kita laksanakan secara bersama-sama. Setiap anak ingin keyakinan kelasnya seperti apa. Sedangkan ketika saya peraturan di kelas memang ada sedikit berbeda. Ada 5 peraturan di kelas saya. Contohnya ketika kita berbicara anak mengangkat tangan, ketika anak ada temannya maju atau berbicara kita saling menghargai. Sedangkan keyakinan kelas apa yang akan kita tuju? Bagaimana pembentukan keyakinan kelas sebenarnya? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu muncul pada diri siswa. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang dimana pernyataan ini yang dimunculkan dari setiap siswa. Setiap siswa berhak menuliskan keyakinannya, apa yang dia inginkan agar yang proses kegiatan di kelas berjalan dengan baik. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, yang dimana adalah kata-kata positif, kata-kata motivasi, kata-kata yang dimana bisa menggerakkan anak didik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, sedikit saja dan agar mudah diingat. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kita tidak membuat kata-kata yang panjang, tetapi kita membuat kata-kata yang mudah diingat untuk anak-anak. Ketika anak-anak diingatkan kembali, ketika kita tidak membuang sampah, berarti apa yang akan terjadi? Kelas akan menjadi kotor. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Karena keyakinan kelas antara satu dan kelas yang lain pasti akan berbeda sesuai dengan kondisi kelas dan sesuai dengan keyakinan setiap anak. Karena setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Dalam hal ini kita membuat secara bersama-sama dan kita laksanakan secara bersama-sama. Nah, tadi ada 3 hal yang akan kita selesaikan, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi di sini ada 3 hal yang kita harus tahu, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam hal ini yaitu ada poin 3 yang dimulai dari yang mana
Usil ya. Karena Mas Rafael sering usil. Siapa sih yang sering diusili? Dwi sering usil sama Dwi. Kenapa sih kok suka usil sama Dwi? Ingin berteman sama Mas Dwi ya. Kira-kira kalau Mas Rafael itu suka usil sama Mas Dwi itu melanggar keyakinan kelas kita enggak? Nah, kalau melanggar apa sih? Kalau Mas Rafael itu melanggar keyakinan kelas, kalau kelasnya jadi seperti apa? Gaduh, apalagi tidak nyaman. Terus Mas Dwi apa? Senang enggak? Tidak senang. Kan merugikan siapa? Merugikan orang lain. Terus kalau tadi Mas Rafael tahu kenapa dipanggil dulu, terus tahu alasannya, terus cara apa sih yang bisa dilakukan Mas Rafael biar bisa dekat dengan diri? Meminta maaf. Selain meminta maaf apa lagi? Tidak usil berteman dengan baik. Jadi itu saya minta maaf karena saya usil saya kami tidak akan mengulangi lagi. karena yang dilakukan Mas Andik sudah melanggar Kesepakatan. Oke, jadi untuk kedepannya kalau ini bermain dengan Mas Dwi dengan baik loh ya, tidak perlu usil. Oke, Mas Rafael boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Mbak Afika, tahu nggak kenapa dipanggil dulu? Nah, kalau tahu belum mau tanya, apa sih kenapa dipanggil? Tidak pernah piket kelas. Tidak pernah piket kelas. Belum mau tanya, alasannya Mbak Afika nggak pernah piket kelas itu kenapa? Kalau kenapa sih sampai bisa tidurnya malam-malam itu apa yang dilakukan? Lihat TV. Mbak Afika, tahu nggak keyakinan kelas kita? Apa itu keyakinannya? Piket secara rutin atau piket bersama-sama dengan timnya ya. Kalau Mbak Afika tidak melaksanakan keyakinan kelas, berarti itu merugikan apa enggak? Merugikan siapa saja? Teman. Terus kelasnya menjadi apa? Kotor. Belum mau tanya sama Mbak Afika. Mbak Afika sudah tahu kesalahannya, sudah tahu keyakinan kelas, kesepakatan kita kan sama-sama. Terus cara apa sih yang bisa dilakukan Mbak Afika? Terus? Berarti Mbak Afika tahu nggak salah? Berarti untuk lain kali tidak boleh melanggar lagi loh ya. Terima kasih. Mbak Afika boleh masuk kelas. Keluar kemana kan boleh belum tahu? Mana? Mau ke KPD. Terus, kira-kira kalau Mbak Rizka punya ketinggalan dan tadi datanya terlambat, pulangnya malam ya. Besok kalau dia tidak terlambat, apa yang harus dilakukan sama Mbak Rizka? Mbak Rizka boleh ikut ayah jalan-jalan, Mbak Rizka boleh keluar tapi ingat kalau habis pulang langsung tidur dan diingatkan besok mama tolong bangunkan pagi biar aku tidak terlambat. Bukunya harus disiapkan sebelum apa? Benar sekali. Mbak Rizka tahu nggak bahwa melanggar peraturannya kesepakatan kita di kelas? Tahu? Berarti kesepakatan kemarin kan harusnya ditaati ya. Kalau Mbak Rizka melanggar kesepakatan yang ada di kelas, kira-kira di kelas itu
buat anak kebanggaan orang tua. Jadi Mbak Rizka untuk kedepannya lagi tidak boleh diulangi lagi. Oke, terima kasih. Jika pendapat saya tentang keyakinan kelas, saya merasa senang karena sudah menjadi siswa yang baik, disiplin, tanggung jawab, dan kelas semakin nyaman. Halo, saya Rafael. Saya merasa bangga bersama Bu Guru. Membuat keyakinan kelas menjadikan saya anak yang selalu disiplin dengan kebiasaan yang baik dan belajar kelas semakin bahagia. Terima kasih. Ada murid saya ini bukan pemeran asli, sebenarnya pemeran pengganti. Ketika ada siswa saya yang tidak melaksanakan UTS kelas dan saya itu sudah kita buat dalam keyakinan kelas ini. Ketika ini saya tanyakan kembali ke anak, ketika dia melaksanakan, kenapa dia tidak melaksanakan dan apa yang dilakukannya, hal apa yang baru ditanya. Kita seperti memvalidasi tindakan adalah seperti mengidentifikasi apa kegiatan anak-anak yang sudah dilakukannya. Yang kedua, kita mengembalikan lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat anak-anak di kelas, apa yang dia lakukan, apa yang dia laksanakan, apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kita mengingatkan kembali sebagai guru di sini. Nah, dalam hal ini kita memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Kita memunculkan sekali lagi apa kesalahannya dan apa yang dilakukannya siswa tersebut. Nah, yang ketiga adalah menstabilkan identitas, yang dimana di sini adalah ketika siswa sudah melaksanakan keyakinan kelas, sudah mengetahui dan kita mengingatkan kembali apa yang dilakukan dan solusi apa yang bisa dia lakukan. Jadi kita di sini mencoba untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh siswa kita dengan solusi yang anak-anak berikan. Jadi kita mencoba siswa untuk menyelesaikan masalahnya dan mencari pemecahnya yang agar tindakannya itu ke depannya bisa lebih baik. Terakhir presentasi saya, kita sebagai guru setelah tadi saya memaparkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang saya peroleh dari calon guru penggerak, semoga dapat bermanfaat oleh Bapak Ibu guru semua. Dalam hal ini kita sebagai guru, yaitu kita dalam penerapan program disiplin, pasti hendaknya guru memiliki standar kepribadian atau profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Yang dimana kita sebagai guru, sebagai posisi penghukum, sebagai posisi rasa bersalah, sebagai teman atau pemantau, atau sebagai manajer, kita bisa introspeksi pada diri kita sendiri. Selama ini kita menjadi guru yang seperti apa dan maunya seperti apa untuk ke depan. Dan kita pasti percaya sesuai dengan filosofi Cahaya Dewan Karo bahwa kita selalu harus among, pamong, dan ngomong. Untuk kedepannya kita bisa mencetak generasi-generasi yang berkualitas. Dan sesuai dengan motto Bapak Menteri Pendidikan, kita menjadikan siswa kita menjadi siswa yang berkarakter, siswa yang memiliki profil belajar Pancasila, profil belajar Pancasila sesuai harapan Bapak Menteri Pendidikan, dan ini adalah sesuai tujuan dari standar nasional pendidikan. Kita akan menjadikan murid-murid yang bertanggung jawab. Sekian dari saya presentasi hari ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan saya terima. Sebelum saya akhiri, sedikit saya ada sedikit waktu. Lontong pikir banyak lemaknya, lebaran haji buat kedepan. Terima kasih sudah bersedia menyimak presentasi. Semoga presentasi ini memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membuat saya membuat keyakinan kelas itu salah satunya apa kalau di kelas gimana? Mungkin bisa membuat kelas saya. Isinya apa yang paling anak-anak suka gitu? Yang bisa anak-anak itu apa? Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Salah satu keyakinan kelas yang ada di kelas saya yaitu ketika saya ada tugas keluar. Jadi anak-anak MPK ketika ada bapak ibu guru, ketika guru sedang ada tugas atau luar, anak-anak akan tertib dan teratur. Dan ini sudah mungkin saya tidak mungkin karena saya sendiri ketika kemarin ada tugas tulis. Selain itu juga ada salah satu yang ketika siswa tidak mengerjakan PR, saya tidak ingin dukung. Di kelas saya ada satu anak. Ketika saya terlambat sekolah, terlambat bangun, saya diizinkan tetap masuk. Itu ada di saya. Dan ada bapak. Dan terbukti tulis, mohon maaf kemarin di kelas saya ada anak siswa yang memang terlambat bangun. Dia datang jam 9. Iya, datang jam 9 sekolah sebenarnya, tapi dia saya ajukan jempol. Ketika dia bangunnya sudah jam 8, dia tetap berani masuk ke sekolah. Ketika anak sudah bangunnya lambat, otomatis dia tidak akan masuk, otomatis dia bolos. Oleh karena itu saya tekankan ke anak bahwa belajar itu kewajiban. Belajar itu akan menjadikan dirinya sesuatu yang baik. Dan saya menekankan ke anak-anak, kedisiplinan bukan awal untuk meraih kesuksesan, bukan. Jadi kedisiplinan itu tidak menjamin kesuksesan. Ya, kedisiplinan itu tidak menjamin kesuksesan anak. Jadi saya menekankan ke anak-anak, tidak semua anak disiplin itu sukses. Tetapi yang saya tekankan, kedisiplinan awal dari kesuksesan. Ketika orang-orang yang sukses berhasil, dia pasti disiplin. Dan disiplin harus dimulai dari dirinya sendiri. Dan terbukti Bu Aris, ketika anak-anak rame mungkin bertengkar, dia pasti ketika saya masuk kelas dulu saya minta maaf tadi saya tidak melaksanakan keyakinan kelas, itu akan diwakili oleh ketua kelas atau yang merasa bersalah. Dan kemarin juga terbukti ada siswa saya mungkin ada sedikit bermasalah dengan guru olahraga, ketika salah satu dosen dia tidak mau masuk. Nah, dia tidak mau masuk sekolah. Tetapi ketika kita memberikan keyakinan kelas, dia sudah mau masuk dan dia bersedia untuk meminta maaf sama guru olahraga. Gimana ini sudah buat? Terima kasih. Terima kasih.
bersama